Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi bareng terkait dengan bagaimana cara menggunakan LinkedIn secara efektif sambil mencari informasi lowongan pekerjaan yang diinginkan. Kita juga bisa menumbuhkan koneksi, baik itu orang yang kita connect, terhubung, atau kita ikuti, follow. Oke, bagi teman-teman yang baru nonton video ini untuk pertama kalinya, aku saranin untuk nonton part-part sebelumnya karena ini akan menjadi video yang berkelanjutan teman-teman di mana teman-teman bisa memperoleh informasi lowongan pekerjaan khususnya dengan cara yang mungkin teman-teman belum coba selain menu job yang ada di bagian atas LinkedIn itu ya gitu. Di sini yuk teman-teman kita siap-siap dulu. Dipersilahkan teman-teman kalau mau menyiapkan handphonenya, menyiapkan laptopnya, nyiapin buku catatan mungkin. Gambarannya nanti ke depan kita akan mempraktekkan hal semacam ini teman-teman. Singkat aja kok teman-teman, ini simple banget. Jadi kita akan menggunakan kata kerja yang di sini adalah kata dibutuhkan saja. Nanti silahkan teman-teman ya dengan kreativitas dan idenya masing-masing. Kata kerjanya boleh diganti. Dibutuhkan plus email. Dibutuhkan kata kunci, email juga kata kunci. Nanti teman-teman bisa dimodifikasi ya untuk prakteknya. Nanti kita akan coba masukkan kata kunci dibutuhkan, kemudian kita kombinasikan dengan alamat email, kombinasikan dengan domain emailnya saja, kemudian kita main filtering, kemudian kita akan coba memutuskan mana sih lowongan pekerjaan yang menurutku adalah, oh ini yang pengen aku lamar. Kemudian kita akan pilih, cross-check keasliannya, kemudian bagaimana follow up selanjutnya, yaitu lokernya dilamar, akun orangnya kita koneksi, gitu. Oke? Nah, teman-teman, tahapnya itu simple ya teman-teman. Jadi kayak gini. Silahkan teman-teman buka. Ini contoh tampilan kalau menggunakan laptop. Ini aku pakai laptopku ya teman-teman. Jadi silahkan tuliskan di bagian search kata dibutuhkan. Kemudian teman-teman langsung difilter aja itu ya. Search kata dibutuhkan. Maka akan muncul hasil pencarian yang mengandung kata dibutuhkan. Teman-teman langsung filter aja. Pilih yang post sama yang untuk waktunya mungkin bisa pilih yang dalam kurun waktu seminggu terakhir kayak gitu. Jadi silahkan langsung dipilih kayak gitu. Nanti yang muncul adalah hasil-hasil postingan orang yang atau akun yang mengandung kata dibutuhkan selama kurun waktu 1 minggu terakhir. Nah, contohnya ada yang di sebelah sini ya teman-teman. Di sebelah kiri layar itu teman-teman akan menemukan postingan. Yang aku jadikan contoh adalah postingannya Bapak Fahri. Di sini ada informasi lowongan pekerjaan, di mana di dalam informasi lowongan pekerjaan ini arahannya bagi teman-teman yang ingin melamar adalah menuju alamat email yang tertera di sini. Oke, recruitment at vidaholdings.com. Nah, sekarang teman-teman di sana, coba alamat email ini teman-teman copy paste di kolom pencarian. Oke, persis dulu. Persis ini jangan dikurangi ya dari depan ya. Recruitment at vidaholdings.com. Silahkan search di kolom pencarian. Kemudian filternya tetap masih post dan past week gitu. Nah, hasil pencariannya, pertanyaannya adalah apakah hanya postingan ini yang mengandung alamat email ini yang teman-teman bisa lacak selama kurun waktu 1 minggu terakhir? Di sini aku nggak ada tampilannya teman-teman, buat dilihat dari layar masing-masing. Kemudian past week-nya silahkan pilih jadi past month, jadi dari 30 hari terakhir. Silahkan. Di kolom pencariannya sama, masih email ini, kemudian masih filternya masih post dan past week diganti jadi past month gitu, atau 30 hari terakhir. Apakah ini postingan Pak Fahri ini satu-satunya postingan yang mengandung email ini? Oke, silahkan teman-teman perhatikan. Sudah. Sekarang tahap selanjutnya adalah dari alamat email yang ada di kiri sini, teman-teman ambil saja domain emailnya, mulai dari add ke belakang gitu misalkan. Ya, teman-teman silahkan di copy paste ke atas. Sama seperti yang barusan teman-teman lakukan. Di sini nggak aku tampilin ya teman-teman. Coba dengan menampilkan domain emailnya saja, apakah muncul postingan ini? Dan apakah ini adalah postingan satu-satunya pada saat teman-teman pilih waktunya itu dari 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir?
Apa yang terjadi teman-teman? Nah, ini sebenarnya yang ingin aku sampaikan adalah salah satu cara untuk menemukan informasi lowongan pekerjaan menggunakan kata kunci dibutuhkan dan email itu bisa semacam ini. Dibutuhkan dulu, ketemu email, baru nanti dari email kita akan filter, ya, bisa dipakai emailnya utuh, langsung dimasukkan ke kolom pencarian, atau emailnya kita ambil domainnya saja, ditulis di kolom pencarian. Setelah itu kita mainkan filter. Pilih postingan dalam kurun waktu berapa waktu terakhir. Terserah, mau 24 jam terakhir, 1 minggu terakhir, atau 1 bulan terakhir. Oke. Dan hasilnya di sini teman-teman, aku di sini sebagai contoh, aku bisa menemukan 2 postingan yang sama pada saat dicari menggunakan kata dibutuhkan maupun domain emailnya saja. Sebenarnya ada satu gambar lagi mungkin di atas ini ya. Pada saat aku masukin alamat emailnya persis. Gimana teman-teman? Hasil pencariannya teman-teman. Nggak harus menemukan 2 postingan ini ya teman-teman. Postingan apapun dipersilahkan diperlakukan dengan cara semacam itu. Apa yang bisa diambil di sini? Nah, pada saat kita, ini contohnya teman-teman, pada saat kita menuliskan domain email teman-teman, yang journeyku pribadi, aku bisa menemukan orang-orang yang berbeda, ya, yang membuat postingan dengan alamat email yang sama nih hasil pencariannya, ya kan? Semuanya aku masukin domain email, kemudian dia akan membaca domain email yang berasal dari email-email utuh kan. Tapi beliau-beliau ini, Pak Teddy, Pak Muhammad, Pak Dede, mereka membuat postingan yang mengandung email yang sama. Ini artinya apa teman-teman? Jadi pada saat kita mencari informasi lowongan pekerjaan, pada dasarnya kita juga bisa menemukan sebenarnya ini info kita berasal dari mana. Ini sangat powerful tidak hanya untuk menemukan info lokernya saja, tapi untuk cross-check keaslian lowongan pekerjaan pada saat teman-teman tidak tahu teman-teman itu tangan keberapa. Jadi loker yang teman-teman terima di tangan, di handphone teman-teman, di laptop teman-teman, itu hasil reshare ke berapa orang. Kalau mau tracking mundur, salah satu caranya adalah begini. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa pada saat postingannya Pak Teddy, di atas ada tulisan info dari Dede Indra. Kemudian Pak Muhammad posting juga ada tulisan info dari Dede Indra, gitu ya. Ini contohnya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menemukan Pak Dede Indra sebagai pemposting awal, semacam itu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa postingan beliau, Pak Teddy, Pak Muhammad, itu memang bersumber dari Pak Dede Indra. Dan Pak Dede ini adalah orang yang bekerja di sana, di PT Vidak Inovasi Teknologi, semacam itu. Nah, silahkan teman-teman aplikasikan ini ke hasil pencarian teman-teman di depan laptop sekarang, semacam apa. Ini bisa dilakukan untuk banyak hal, teman-teman. Ini satu rangkaian ya, menemukan info loker yang dicari, sekaligus tracking postingan, sekaligus validasi loker valid atau enggak. Bahkan teman-teman, dengan jurni semacam ini, teman-teman bisa explore akun masing-masing orang. Kemudian terserah teman-teman bisa putuskan. Seperti yang tadi di depan sudah aku bilang bahwa lockernya bisa di-apply kalau sesuai, orangnya bisa di-connect. Mau connect atau follow. Oke, teman-teman? Tahu ya bedanya terhubung dan mengikuti ya. Contohnya semacam ini. Nah, dari simulasi kita ini, teman-teman, bisa kita simpulkan, teman-teman. Pada saat kita mencari menggunakan kata kunci tertentu yang akhirnya menemukan postingan lowongan pekerjaan di LinkedIn, di mana di postingannya itu mengandung email perusahaan dengan domain perusahaan tertentu, maka kita bisa coba dalemin lagi, mengeksplor, biar kita tahu apakah ini satu-satunya lowongan pekerjaan dari perusahaan ini, atau ada lowongan pekerjaan lain yang diposting oleh orang lain atau di waktu yang berbeda dengan tracking semacam ini. Kalau teman-teman menemukan bla 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 at nama perusahaan.co.id.com terserah, teman-teman bisa search by email atau domainnya saja. Maka nanti akan mengarah ke tadi postingan-postingan yang mengandung email tersebut. Tinggal nanti di tracking
seperti yang baru saja kita praktekkan bersama. Bahwa, oh ini berarti sebenarnya dari sana, oh ini masih berlaku nggak ya, oh ini yang posting siapa ya, oh ini postingannya sesuai dengan saya lamar, oh ini orangnya perlu saya follow nggak ya, perlu saya connect nggak ya, itu kembali ke teman-teman, oke? Itu yang nomor satu ya teman-teman. Kemudian, mungkin kalau tadi di awal teman-teman nulis dibutuhkan, yang ditemukan itu bukan semacam ini gitu ya, bukan alamat email, bukan postingan lowongan pekerjaan yang mengandung alamat email dengan domain perusahaan misalkan. Misalkan teman-teman selanjutnya tadi menuliskan kata dibutuhkan, macam di atas, gitu. Teman-teman, nah ini ya, lanjutan yang tadi. Jadi ada postingan-postingan lain yang teman-teman bisa follow up. Ya, tidak hanya yang feedback tadi, ada Pakuwon, ini ada PGC, ada SOS, dan yang lain-lain lah. Teman-teman silahkan dieksplorasi lagi ya. Selanjutnya adalah pada saat teman-teman menemukan, nah, hasil pencarian dibutuhkan itu tidak sebatas itu. Nanti teman-teman cari dibutuhkan akan menemukan yang semacam ini nih, gitu. Oh, dia nggak pakai domain perusahaan, dia pakai domain gratis nih. Gimana nih? Valid nggak nih? Asli nggak nih? Masih berlaku nggak nih? Dan lain-lain, gitu. Oke? Apa yang harus dilakukan kalau semacam ini? Apakah kita harus mencari, ya, men-tracking postingan dari perusahaan-perusahaan di atas menggunakan email saja, domain saja, atau dua-duanya boleh atau bagaimana teman-teman? Sekarang pakai logika aja teman-teman, pasti teman-teman udah paham lah. Tiga hal di atas ini, tiga postingan di atas ini berasal dari perusahaan yang beda teman-teman. Oke? Kalau teman-teman fokus mengincar nama perusahaan tertentu, kalau teman-teman nuliskan domain @gmail.com, maka teman-teman akan hasil pencarian itu nyebar teman-teman yang mengandung Gmail. Oke? Yang mengandung Gmail itu macam-macam. Ya, ada yang posting lowongan kerja, ada yang mempromosikan diri, ya job seeker, sesama job seeker gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang kenal teman-teman job seeker yang mempromosikan diri, dan bagi Bapak Ibu yang berminat dipersilahkan untuk menghubungi saya melalui email ini. Nah, itu ada Gmail juga gitu. Oke? Nah, lalu apa yang harus dilakukan di sini? Rule nomor 2, pada saat teman-teman menemukan postingan valid menggunakan domain email dalam tanda kutip gratisan semacam itu yang diposting oleh akun valid yang teman-teman udah validasi, maka tidak disarankan untuk gitu ya menggali info locker selanjutnya atau info locker lain mungkin yang sudah diposting hanya menggunakan domain emailnya saja, karena nanti hasilnya akan nyebar teman-teman, nggak efektif. Jadi kalau teman-teman lihat locker, oh ini domain perusahaan nih gitu kan, silahkan mau lewat email sama domainnya nggak masalah gitu. Kenapa sih tadi yang perusahaan kok di posting lewat domainnya aja, kenapa? Karena gini teman-teman, nanti aku jelasin di belakang ya. Oke. Di sini aku pengen jelasin bahwa jangan pakai domain Gmail. Oke. Nah, yang selanjutnya mungkin juga loh teman-teman tadi ngetik dibutuhkan, yang muncul tuh semacam ini. Oke. Yang muncul semacam ini. Jadi ada info locker di mana arahan untuk kirim lamarannya itu melalui ya email dengan domain perusahaan tersebut plus Gmail. Ada yang katanya dan, ada yang katanya atau. Nah, kan teman-teman, ini gimana yang harus dilakukan? Ya jelas ya, kalau memang ini lokernya sesuai, kirim aja. Tapi barangkali, oh aku pengen cross-check dulu, aku pengen validasi, aku pengen menemukan info loker lain dari dua perusahaan ini yang barangkali selain dua postingan ini ada. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Kalau ada dua ini, teman-teman akan pilih salah satu untuk didalemin, atau dua-duanya mau dicek, atau teman-teman asal scroll aja yang muncul, jadi nggak perlu main filter. Nah, untuk saran dari aku, untuk case yang semacam ini adalah, pada saat teman-teman menemukan informasi lowongan pekerjaan yang diposting, di mana arahannya itu ya mengirimkan lamaran ke email, baik itu domain perusahaan maupun yang gratisan gitu ya, baik itu kata-katanya silahkan kirimkan lamaran ke sini dan ini, atau ke sini atau ini, maka teman-teman bisa cek dua-duanya untuk digali. Kenapa ya? Itu namanya kesempatan, teman-teman. Ada kesempatan dua-duanya ini. Kenapa kok semacam itu? Barangkali ya, barangkali di kesempatan lain
perusahaan tersebut posting lowongan kerja di mana arahannya itu nggak digabung apa dan apa atau apa atau apa. Kadang tuh cuma ini, kadang tuh cuma ini gitu teman-teman. Jadi dua-duanya layak untuk dicoba. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tadi aku jelaskan ya bahwa kenapa sih kalau yang email perusahaan, yang domain perusahaan, kok boleh dicari by domain? Kan tadi hasilnya sama, Kak. Kok tadi hasilnya sama yang di depan contohnya, rekrutmen at nama perusahaan.co.id misalkan. Kan hasil pencariannya sama kalau lewat email full sama domain. Teman-teman jangan lupa bahwa beberapa email sebelum karakter at kadang adalah nama orang. Oke. Budi at company.co.id, Ani at company.co.id, Susilo at company.co.id, Clarissa at company.co.id. Kan nggak selamanya yang namanya Budi itu akan posting loker terus. Barangkali besok Joko, besok Clarissa, besok Ayu, ganti terus kayak gitu teman-teman. Oke? Atau mungkin masing-masing orang tersebut posting tapi untuk ranahnya yang berbeda gitu. Oh, kalau yang si Ayu dia untuk rekrutmen untuk entry level gitu. Untuk si ini, untuk yang area sini, region sini misalkan. Itulah kenapa pada saat menggunakan domain email perusahaan dicoba full maupun domainnya saja. Oke. Tapi kalau email, nah dia harus full ya teman-teman. Jangan cuma masukin @gmail.com. Nanti teman-teman udah pakai fitur filter, udah ke filter nih postingannya, masih difilter lagi secara manual pakai mata karena kita mengandalkan kata Gmail semacam itu. Ini adalah cara yang teman-teman bisa coba. Nah, itu teman-teman, ini baru step 3 yang ya masih pemanasan ya teman-teman. Kemarin step 1 paling gampang, step 2, ini sekarang step 3. Coba sekarang teman-teman praktekkan, boleh ya menggunakan format-format ini diuji coba. Dibutuhkan nama kota, kemudian email perusahaan. Oke, teman-teman kan butuh nih, dibutuhkan tinggal tulis. Nama kota, teman-teman pengen kerja di mana? Email perusahaan, mungkin teman-teman nggak hafal. Jadi search dulu kata dibutuhkan, buka tab, ya kan? Kemudian dari postingan yang ada di filter, ada email, coba email itu, terus spasi Jakarta misalkan. Atau dibalik nanti ya, nama kota dibutuhkan, misalkan gitu. Nama kota domain, atau misalkan dibutuhkan pria baru email, dibutuhkan gender domain email gitu. Coba teman-teman coba-coba ini dan dilakukan secara rutin. Oke? Nah, sekian dari aku teman-teman untuk part 3 kali ini. Semoga membantu. Ini adalah cara yang nggak biasa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang mungkin kayak, oh ternyata bisa ya kayak gini. Nanti aku akan jelasin teman-teman banyak sekali cara yang bisa mempermudah teman-teman job seeker menemukan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai di LinkedIn. Karena LinkedIn itu isinya nggak cuma loker teman-teman. Teman-teman HR juga di LinkedIn, Bapak Ibu user ada di LinkedIn, foundernya ada di LinkedIn gitu. Itu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau pengen sharing-sharing atau mungkin pengen aku review CV, LinkedIn, latihan interview dan lain-lain, silahkan hubungin aku, boleh DM lewat LinkedIn, DM lewat sosmedku, mungkin lewat Instagram gitu. Jadi nanti kita bisa ngobrol. Paling sementara itu dulu ya dari aku. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih dan sukses selalu.